Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ya ini kami dari mahasiswa UMS eh, ingin tanya sedikit mengenai batik Grilayun ini Bu. Ya, Nah untuk yang pertama sejarah didirikannya usaha batik Grilayu tersebut gimana Bu? asal mula batik Nggih, asal Girilayu mula. itu dulu kan ada apa eh, eh, dari kerabat Mangkunegaran itu ada ya di situ ada yang membatik, terus dia setelah keluar dari situ itu dia membatik di daerahnya itu, terus itu Iya. anak-anaknya itu bisa sampai sekarang. Jadi itu sifatnya turun temurun. Nggih, jadi dari Mangkunegaran. Iya. Oke. Lalu batik itu apa tuh Bu, pengertiannya batik itu? Batik itu adalah suatu motif yang pakai lilin panas untuk merintangi warna. Iya. Jadi itu. Untuk motif dari batik Girilayu punya berapa? Kalau di Girilayu sendiri itu motif-motif batik itu yang kami lestarikan itu terutama motif-motif yang pakem atau motif-motif yang klasik itu. Namun dengan berjalannya waktu itu ada perkembangan untuk kita gagasan-gagasan untuk menciptakan motif-motif baru, sebagaimana contoh motif Tridharma itu kan motif kita sendiri. Jadi kita sumber ide utama itu tugu Tridharma yang ada di Mengatek antara Giribangun dan Mengatek itu sendiri kan ada tugu Tridharma. Di situ kita bikin satu wujud batik gitu. Untuk motif tadi Tridharma ada filosofinya enggak Bu? Ada. Maknanya itu apa gitu? Nanti ada buka ya. Oh, iya. Untuk batik Girilayu itu biasanya dijual berupa kain lembaran atau hasil jadi siap pakai gitu Bu. Misalnya baju atau kebaya gitu Bu. Itu kita sesuai permintaan pasar. Jadi ada yang berupa kain, ada yang langsung jadi kemeja, kalau putri ya gamis atau yang model tunik itu. Jadi ada yang kain, ada yang jadi. Ya. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan boten saat pembuatan batik itu? Ada. Oh iya, apa saja Bu? Contohnya saat pencantingan itu kita harus memperhatikan cantingannya itu harus nanti misalnya kita warna tolet itu agar enggak warnanya kemana-mana itu cantingannya harus selalu nyambung gitu. Jadi nanti enggak antara warna satu dan warna lain itu enggak beber. Selanjutnya untuk batik Grilayu sendiri ada manfaat atau fungsi itu gimana Bu? Maksudnya manfaat untuk masyarakat di sini. Ya alhamdulillah dengan adanya kerajinan batik ini karena juga di Girilayu itu mayoritas perempuan atau wanita itu pengrajin batik itu bisa sebagai pencari nafkah tambahan. Walaupun itu cuman sebagai samben. Gitu. Untuk selanjutnya apa kelebihan dan kelemahan dari batik Girilayu Bu? Kelebihan itu kita tetap jadi untuk pakem motif pakem itu tetap kita lestarikan, jadi banyak juga yang itu mencari motif-motif itu, jadi kita bisa ya dapat melestarikan. Kalau kelemahan ya itu tadi saat mungkin waktu produksi. Waktu produksi ya. Waktu produksi ya kalau misalnya cuaca itu nggak mendukung, kadang itu pencelupan sampai kita berulang-ulang kali itu belum bisa sesuai warna yang kita inginkan itu. Jadi untuk cuaca sendiri harus mendukung. Misalnya panas itu kita sehari bisa nyelup 1 kali, sehingga karena penyelupan di antara pertama dan kedua itu untuk menyelup itu harus kering betul, karena kalau nggak kering nanti efeknya nggak ada ya untuk pencelupan selanjutnya.
mulai kapan usaha batik Girilayu ini didirikan ya Bu? Kalau yang membatik sendiri itu sudah sejak dulu, tapi kalau produksi sampai finishing itu kami dulu dapat program yang namanya Desa Vokasi tahun 2013. Itu desa Kabupaten Karanganyar mendapatkan program yang namanya Desa Vokasi. Kebetulan di Desa Girilayu mayoritas ibu-ibu pengrajin batik itu dimasukkan ke Desa Girilayu sebagai pengrajin batik. Akan tetapi untuk desa-desa yang lain itu enggak sama. Di tahun yang kemarin itu misalnya untuk ternak sapi, jadi masing-masing desa itu sesuai kearifan lokal masing-masing. Nah, itu dari tahun 2013 kita bisa proses sampai finishing. Sebelumnya itu kita cuma canting aja. Untuk waktu produksi itu dilaksanakan pada pagi hari atau malam hari? Itu tergantung. Ada karena itu pekerjaan sampingan untuk ibu-ibu yang di sini. Itu ada yang pagi sekali sudah nyandeng, ada selesai pekerjaan rumah itu baru nyandeng ada. Kalau ada lemburan kita dilaksanakan di malam hari juga bisa. Gitu. Jadi siapa saja pengrajin yang mengrajin batik di Batik Girilayu? Semua wanita yang ada di Desa Girilayu, dari anak-anak, dewasa, orang tua itu bisa semua. Untuk siapa yang bertanggung jawab untuk usaha yang ada di Girilayu ini? Masing-masing kelompok, karena di Desa Girilayu banyak kelompok, ada 12 kelompok sekarang. Jadi satu kelompok itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi untuk kepala desa itu cuma sebagai koordinator, itu sebagai ketua paguyuban. Kalau untuk penjualan batik Girilayu itu di mana saja gitu? Kalau kelompok kami sendiri itu cuman ya di showroom ini, dan sebatas apa ada event-event kita ikut, pameran kita ikut. Terus nanti kita alhamdulillah untuk yang vokasi atau di Giri Wastrafura ini udah apa ya, apabila dari dinas ada tamu itu kita dipanggil untuk bawa batik untuk oleh-oleh gitu. Udah alhamdulillah. Untuk bahan baku dalam membuat batik di Batik Girilayu ini belinya di kota mana gitu? Kami beli di Solo, terutama kalau alat-alat yang seperti mari, canting itu, terus warna-warna itu di toko Santoso atau toko Wahono. Kalau yang malam itu kami memang di toko Warnasari Solo. Mengapa batik Girilayu ini dilestarikan sampai saat ini, Bu? Karena itu suatu merupakan warisan budaya, jadi kita sebagai generasi harus wajib melestarikan itu agar tidak punah. Mengapa batik Girilayu ini diminati para wisatawan? Karena untuk batik sendiri itu sekarang sudah semua kalangan bisa mengenal, jadi semua siapa saja bisa memakainya. Jadi memang batik saat ini itu baru ngetren dan banyak peminatnya. Bagaimana mungkin proses-prosesnya dalam pembuatan batik Girilayu ini apa saja, Bu? Prosesnya yaitu tadi dari pola, tahap awalnya kita bikin pola dulu, nanti mungkin di sketsa di dalam kertas, terus nanti kalau mau ke kain itu dibuat kayak tadi, jenengan tadi lihat, bikin pola baru dipindah ke kain itu, terus baru dicanting nanti pewarnaan ada yang celup, ada yang tolet itu tadi. Terus nanti setelah itu kita kunci sesuai masing-masing jenisnya. Kalau sintetis itu pakai waterglass, kalau yang alam itu pakai kapur, pakai tunjung, pakai itu yang untuk mengunci itu. Terus baru itu kita lorot, selesai. Untuk rencana jangka panjang ya, Bu, dari kerajinan batik Girilayu ini, apakah ada rencana panjangnya, apakah
tidak ada? Ada Mas, karena di sini sangat strategis sekali untuk pengembangan wisata terutama, dan kita di lingkungan wisata ini sebetulnya kalau di Girilayu ini ada yang mengelola mungkin lebih bagus daripada daerah yang lain, karena saat ini untuk pengelolaan terutama itu masih perlu sekali pembenahan. Nah mungkin nanti dari penjenengan, kemarin saya juga ketemu dari dosen yang di UMS itu, mungkin saat ini aku tanya gini, kenapa ya Pak batik Girilayu itu sebetulnya lebih dulu dari Lawean, tapi kenapa untuk Girilayu sendiri kok masih gitu-gitu aja gitu. Nah, terus itu sudah kawasannya sudah ditata, oh tentang itu belum Pak gitu. Terima kasih atas waktunya dan informasinya dari Ibu. Semoga dapat menambah wawasan kami dan semoga usaha batik Girilayu dapat meningkat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian juga Ibu di dalam menerima penjenengan, banyak kesalahan dan mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang penjenengan butuhkan, mungkin belum nanti bisa dilengkapi. Dan kami mohon maaf itu, nanti semoga apa yang penjenengan dapatkan dari sini bisa bermanfaat dan bisa memperlancar tugas penjenengan nanti. Harapannya lancar dan sukses. Gitu.